Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Lumajang, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini kita masih diberi rasa nikmat sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru yang kami banggakan, pada hari ini Ibu Windy Astarini, calon guru penggerak angkatan ke-9, akan mengadakan diseminasi berkaitan dengan modul budaya positif. Oleh sebab itu, marilah sebelum kita mulai acara diseminasi pada hari ini, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Windy Astarini untuk dipersilahkan mempresentasikan budaya positif. Kepada Ibu Windy Astarini, mari kita beri semangat. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Windy Astarini. Monggo Ibu Windy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir ke dalam acara saya, yaitu diseminasi budaya positif, yang mana sebagai tugas dari program guru penggerak, kami diminta untuk melakukan diseminasi di sekolah masing-masing atau sekolah yang lain. Baik, sebelum acara saya mulai, saya akan membacakan kesepakatan yang harus kita laksanakan secara bersama, yang mana ada 4 kesepakatan di sini. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, handphone dalam keadaan silent. Ketiga, berbicara sopan dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, mengikuti diskusi dengan antusias. Sebelum saya ke materi, di sini saya memberikan sebuah kasus. Bisa kita simak bersama. Bayangkan bahwa saat ini Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jika seseorang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, mulai dari membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda, Bapak Ibu di sini, akan membuka kepalan tangan Anda atau akan menutup kepalan tangan Anda? Bagaimana? Oke, kalau Bu Eni ditutup, bagaimana dengan Pak Alvindi? Ditutup. Bu Arifanti? Ditutup. Oke, pertanyaannya sekarang dari kasus tadi. Dalam kasus tersebut sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepalan tangan Anda? Diri sendiri, betul Bapak Ibu. Jadi kita punya kontrol sendiri. Kita dari sini berarti karena kita memiliki kontrol diri, kita kan tidak mungkin untuk dipaksa. Seperti itu, nggih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang miskonsepsi teori kontrol dari kasus yang tadi dari Dr. William Glaser. Ada 4 miskonsepsi, bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid itu tidak miskonsepsi.
Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari sini menjelaskan bahwa suatu kontrol atau ketika kita mengontrol suatu murid itu mungkin saja tidak terjadi. Kalau mau terjadi, mungkin saja itu karena murid yang mengizinkan Anda untuk mengontrol dirinya sendiri, seperti itu. Nah, sekarang dari kata disiplin, mungkin dari sini Bapak Ibu guru punya pengertian sendiri terkait dengan kata disiplin. Mungkin ada yang mau menjelaskan apa sih kata disiplin itu? Identik dengan apa mungkin? Monggo. Bu Yuni. Mungkin disiplin itu kalau menurut saya adalah mematuhi suatu sikap untuk mematuhi suatu peraturan. Jadi patuh terhadap peraturan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Yuni. Beri aplaus untuk Bu Yuni. Disiplin mungkin kaitannya dengan kita mematuhi suatu aturan. Bahkan kita harus mematuhi suatu aturan karena ada hukuman biasanya di dalamnya. Nah, di sini makna disiplin yang sebenarnya dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, seperti yang dijelaskan Bu Yuni tadi. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, pastinya, karena di situ ada sebuah keterpaksaan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Bahkan hukuman itu sendiri bisa menjadi alternatif terakhir atau bahkan tidak perlu dilakukan. Di sini oleh Diana menyatakan bahwa arti kata dari disiplin yaitu belajar, sedangkan kata disiplin sendiri juga berasal dari akar kata yang sama dengan murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan eksplisit. Jadi ketika suatu murid misalkan mematuhi aturan, contohnya datang tepat waktu, berarti di situ murid harus tahu dulu apa sih tujuannya dari datang tepat waktu, seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Hussein tentang disiplin positif, disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia yang dimaksud adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, nilai-nilai tadi itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal, yang mana ini ada kaitannya pada kurikulum merdeka, pada profil pelajar Pancasila, di mana di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, sekarang saya berikan kasus lagi di sini. Mari kita tanyakan ke diri sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain. Monggo, mungkin ada yang mau menjawab. Kira-kira ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu, contoh misalkan datang tepat waktu di sekolah atau menyelesaikan tugas-tugas Bapak Ibu guru di sekolah, itu
itu karena apa? Apakah karena ada dorongan dari lingkungan, contohnya misalkan takut ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, atau mungkin karena inisiatif dari Bapak Ibu sendiri? Monggo Bu Eni. Terima kasih. Kalau saya yang disampaikan tadi, seandainya berangkat ke sekolah, diusahakan tepat waktu itu ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik diantaranya adalah ingin hadir tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, nanti tidak enak sama anak-anak. Kemudian kita juga sudah diberi tanggung jawab, kemudian juga sebagai model bagi anak didik. Tapi kalau seandainya kepala sekolahnya membiarkan saja, maka ya kita bisa saja pagi-pagi tidak segera berangkat dengan tepat waktu. Jadi juga ada unsur ekstrinsiknya, kadang-kadang saja. Terima kasih. Oke, baik, mungkin ada yang mau menanggapi dari pernyataan Bu Eni bahwa ketika kita melakukan suatu hal pasti ada unsur dari intrinsik dan ekstrinsik secara mungkin bersamaan gitu. Monggo. Terima kasih Bu Windy atas kesempatannya. Iya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Eni. Jadi sebenarnya kita melakukan sesuatu itu, kalau saya kemarin sempat sharing dengan teman di ruang guru belakang, kebetulan ya, karena kita sekarang kan demam PMM ya. Jadi PMM saya hal baru gitu ya, karena saya belum mengerjakan gitu ya, baru mau mengerjakan. Nah dari sini saya membangun motivasi gitu ya, membangun motivasi dari dalam diri saya sendiri. Saya menyampaikannya pada Bu Setia waktu itu, dan kata Bu Setia nih, wah ini Bu Fanti terlalu klise gitu, alasannya mungkin karena guru bahasa Indonesia. Kalimat saya begini, saya mau mencintai PMM gitu biar saya bisa mengerjakan. Nah, ini. Jadi menurut saya dari cinta dulu. Nah cinta itu kan berasal dari diri sendiri. Nah ini yang disebut dengan motivasi intrinsik. Kemudian motivasi ekstrinsik, ya benar. Jadi kita melakukan sesuatu itu kan pasti ada pemicunya. Ada aturan harus seperti ini, ada tuntutan harus seperti ini, ada hal-hal gitu ya, atau yang harus dilakukan ini. Nah berarti ini adalah motivasi ekstrinsik yang harus kita laksanakan. Nah dari situlah muncul motivasi yang harus kita gali dari diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Arifati dan Bu Eni tadi. Terima kasih atas sharing pendapatnya. Betul Bapak Ibu, jadi ketika kita melakukan suatu hal pasti ada dua unsur tadi ya, ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Saya sendiri mungkin bisa sharing juga. Ketika saya mengikuti CGP, di awalnya saya merasa dituntut oleh Bapak Kepala Sekolah. Di sini ada ekstrinsiknya. Dituntut, otomatis saya harus mengikuti. Kemudian karena di situ di tahap pertama saya gagal, kemudian ketika berikutnya di angkatan yang berikutnya saya melihat teman saya yang sudah menjalani CGP, ternyata kok keren ya, materinya kok banyak banget di situ dan ilmunya pasti banyak banget di situ. Dan disitulah saya termotivasi untuk mengikuti CGP di angkatan 9 ini. Baik, itu sekedar sharing saja ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini yang mau ikut guru penggerak, saya tidak tahu motivasi apa yang ada di dalamnya. Oke, menurut Diana Gloser, seperti yang tadi dijelaskan Bu Eni, ada dua motivasi, yang mana motivasi bersifat eksternal dan ada motivasi bersifat internal. Untuk eksternal sendiri, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan.
Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan untuk internal sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi ini dampaknya akan menjadi jangka waktu yang panjang, bukan hanya karena dihukum besoknya tidak ada hukuman misalkan, berarti mungkin ada Bapak Ibu guru sendiri atau murid akan melanggar aturan itu kalau tidak didasari dari internal, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan untuk Bapak Ibu sendiri. Tadi sudah ya sebenarnya ya, saya lewati. Nah, sekarang pertanyaannya, strategi apa yang selama ini Bapak Ibu tanamkan untuk menanam disiplin positif pada murid-murid? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid tersebut? Monggo. Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Monggo. Ya, terima kasih Bu Windy. Untuk menanamkan disiplin positif pada siswa ya, pada siswa tentunya kita sebagai guru harus bisa memberi keteladanan pada siswa. Jadi seperti misalkan dengan pembiasaan ucapan terima kasih, minta tolong, permisi, minta maaf, itu yang tidak saja kita terapkan pada sesama guru tapi juga diterapkan pada siswa, dan itu mungkin nanti bisa akan dicontoh oleh siswa. Yang kedua tentunya dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh sekolah, misalkan yang ada di SMA 3 saat ini itu seperti penyambutan siswa. Jadi dengan adanya penyambutan siswa oleh guru di awal sekolah itu bisa menanamkan disiplin positif pada siswa, bahwa mereka datang ke sekolah disambut oleh guru sehingga mereka nanti akan tumbuh motivasi pada diri mereka untuk semangat belajar. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuni. Benar, ketika kita melakukan strategi dalam menanamkan disiplin positif, pasti kita mulai dari diri kita sendiri. Dengan kita memberikan contoh kepada murid-murid kita, otomatis secara tidak langsung murid-murid nanti akan termotivasi untuk melakukannya, seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata ada perbedaannya. Jika hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi ada perbedaan di sini. Dari yang tadi saya informasikan terkait dengan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, kira-kira kalimat ini
berjemur di lapangan basket pada pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Kita lihat jawabannya. Ya betul Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini keren ya, baru dapat materi langsung bisa menjawab. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, di sini jawabannya adalah konsekuensi, Bapak Ibu. Mungkin tadi jawaban Bapak Ibu guru di sini jawabannya kebanyakan hukuman, tetapi ternyata jawaban di sini konsekuensi. Coba kita telaah bersama, kira-kira apa yang menyebabkan kalimat ini menjadi konsekuensi? Mungkin ada Bapak Ibu guru di sini yang bisa memberikan pendapat. Monggo, Bu Putri mungkin. Baik, terima kasih. Memang saya di awal tadi menjawab hukuman karena setahu saya dari kenyataan itu ya termasuk hukuman, tapi setelah saya telah lebih dalam, ini termasuk konsekuensi. Kenapa? Mungkin di situ sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwasanya jika dia terlambat lagi, kan berarti itu kan ada kalimat terlambat lagi, maka dia diminta untuk mencatat 100 kali. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Putri. Mungkin di sini mungkin kalimatnya kurang lengkap nih. Mungkin di sebelumnya ini mungkin ada kesepakatan yang sudah diberikan bahwa ketika seorang anak terlambat lagi untuk kesekian kalinya, maka dia akan mendapatkan konsekuensi untuk mencatat 100 kali di dalam buku. Baik. Kasus ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira konsekuensi. Oke, sudah benar. Satu lagi Bapak Ibu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nah, oke. Jadi dari keempat itu saya melihat bahwa Bapak Ibu sudah paham terkait perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ternyata sekarang ada kalimat seperti ini, dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, hukuman tidak hanya diberikan melalui fisik ataupun verbal. Ternyata penghargaan sendiri itu juga merupakan hukuman. Di sini ada pendapat dari Alfikon. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kenapa ini disebut sebagai hukuman? Karena satu, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu dari sini? Tidak. Jadi ketika kita mungkin datang lebih pagi berarti dapat misalkan apa ya Bapak Ibu ya? Bisa menambahkan mungkin. Oh ya, bisa menambahkan Bu Putri. Ya, terima kasih. Mungkin secara ringkasnya begini, ketika kita seringkali mendapatkan penghargaan atas, maksudnya kita melakukan sesuatu atas dasar ingin mendapatkan suatu penghargaan atau reward dan lain sebagainya, pengakuan dari orang lain, sebenarnya itu tidak akan, mungkin iya, tapi hanya sebagian kecil bisa menumbuhkan sikap atau
motivasi positif yang dari diri kita sendiri seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putri. Ya, jadi kalau kita misalkan mengharapkan sesuatu terus-terusan, pasti kan kita tidak akan tahu, oh mana sih yang baik, mana yang tidak. Atau bahkan ketika kita mau melakukan satu, pasti bertanya-tanya pastinya, kira-kira dapat apa ya, gitu. Yang kedua, penghargaan ternyata tidak efektif. Kenapa? Jika kita memberikan seseorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut melakukan perilaku yang kita inginkan. Kalau misalkan misal kita sendiri terhadap anak kita kan juga sebagai orang tua dari anak kita, mungkin kan kita pernah berpikir kalau bisa membaca dapat ini ya, mungkin kan kita pikir gitu. Tetapi kan di situ dari sudut pandang anak-anak pasti akan dia berpikir kalau saya bisa yang lebih dari ini kira-kira dapat apa, seperti itu. Ya, ternyata penghargaan ini tidak efektif karena motivasinya dari eksternal. Ketiga, penghargaan juga merusak hubungan. Kenapa? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Contoh saya sendiri yang saya alami di sekolah waktu ketika saya bersekolah di SMA. Di situ ada ulangan kimia. Nah, di situ ketika ada nilai yang sudah dibagikan Bapak Ibu, misal saya sendiri di situ kebetulan saya dapat 100, teman saya dapat di bawahnya. Di situ teman saya merasa, loh kok kamu dapat 100 gitu kan. Terus saya sendiri mengalami selama 2 hari saya tidak disapa Bapak Ibu. Itu benar-benar sekali. Jadi tidak disapa. Jadi berikutnya ketika saya ulangan lagi ternyata nilai saya mungkin lebih dikit dari teman saya itu sendiri, maka otomatis hasil ulangan itu saya sembunyikan. Kenapa? Biar tidak ada masalah dari antara saya dengan teman saya, seperti itu. Itu contohnya Bapak Ibu. Sudah saya alami sendiri. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini ada riset. Anak-anak diminta untuk mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawabannya benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya dari riset ini, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Jadi maksudnya untuk lebihnya lagi, misalkan ketika diberikan soal lagi, anak-anak yang tadi mendapatkan permen akan menjawab lebih banyak tidak tepat jawabannya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu saya mulai lagi. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Di sini ada pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Berikutnya yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita yang menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Yang ketujuh, penghargaan itu menghukum. Artinya, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, disebutkan ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum.
Jadi merasa, oh kenapa ya saya kok dapat ranking 2, kenapa kok ranking 1, kayak merasa dia yang paling tidak pintar, padahal hanya peringkatnya di yang kedua, seperti itu. Dan yang terakhir, yang ke-8, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang tadi kita bahas terkait dengan motivasi. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi dari informasi yang di sini, Bapak Ibu di sini mungkin bisa bisa mengambil kesimpulan bahwa penghargaan itu sebaiknya tidak diberikan kepada anak-anak. Biarkan anak-anak merasa bahagia dengan apa yang telah dicapainya oleh dirinya sendiri, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas berikutnya. Di sini saya punya 2 kalimat, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Sebelum kita bahas di sini, kira-kira apa yang membedakan? Monggo Bapak Ibu mungkin bisa menjawab. Bu Eni, monggo. Terima kasih Bu Windy. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu berarti seperti peraturan, tapi ada kesepakatan antara guru dan siswa. Itu kalau keyakinan. Terus satu lagi tadi apa? Peraturan. Berarti kalau peraturan itu guru yang membuat aturan. Jadi siswa lemah di sini, nggak bisa usul. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eni, jawabannya sangat luar biasa. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas memiliki 2 perbedaan. Keyakinan kelas sendiri itu dibuat oleh 2 arah, antara guru dengan siswa. Sedangkan peraturan sendiri itu ada dari guru sendiri. Nah, di sini pertanyaannya mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Kalau melihat dari pengertian tadi, ada yang mau menjawab mungkin? Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Monggo Bu Eni lagi. Dari pengalaman ini Bapak Ibu, saya ngajar itu paling bermasalah di kelas 11-7. Kebetulan sudah sebelum membuat kesepakatan keyakinan kelas dan setelah membuat itu ada perbedaan. Jadi anak-anak setelah kita membuat keyakinan kelas itu lebih bertanggung jawab karena dia punya usulan. Contohnya saja, Bu, kalau pergantian jam boleh makan snack Bu. Kemudian saya batasi, boleh, tapi saya beri waktu 5 menit. Pada saat 5 menit itu saya menyiapkan proses pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eni. Mungkin ada yang mau menyampaikan pengalamannya selama di kelas, atau mungkin yang sudah membuat keyakinan kelas di pembelajarannya, mungkin Bu Fanti. Terima kasih Bu Lili atas kesempatannya. Ya, benar seperti yang disampaikan oleh Bu Eni. Jadi ketika kita di awal sudah membuat sebuah keyakinan kelas, anak-anak akan mudah untuk bertanggung jawab. Jadi ini adalah motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri, karena kesepakatan atau keyakinan kelas itu adalah 2 pihak ya, atau 2 arah yang dibuat oleh guru, kemudian disepakati juga oleh siswa, atau siswa juga yang mencari apa saja yang akan disepakati dalam sebuah kelas, kemudian meyakininya sebagai sebuah kesepakatan, seperti itu.
Baik, terima kasih. Mungkin Pak Akam. Monggo. Cek. Terima kasih. Kaitannya dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas ini, pengalaman di kelas 12 IPS 1, karena kebetulan di situ ada 4 agama ya, agama Islam, Kristen, Katolik, dan Buddha ya, Buddha. Akhirnya di situ pada suatu saat ada yang dari anak-anak mungkin berguru ya, menyampaikan atau mengucapkan istilah login ke mereka yang non-muslim. Maka di situ ada sedikit bagi mereka yang non-muslim merasa risih dengan hal yang seperti itu. Kemudian kami selaku wali kelas memberikan fasilitas kepada anak-anak bagaimana nantinya kedepannya tidak sampai ada lagi guyonan-guyonan yang masuk kepada keyakinan. Sehingga di situ akhirnya kami membuat sebuah keyakinan kelas atau 7 kesepakatan kelas, dan alhamdulillah semenjak dibuatkan kesepakatan kelas itu tidak ada lagi guyonan yang akhirnya mereka merasa risih dengan istilah-istilah yang mungkin tren ya di anak-anak login ya, atau mungkin dengan bacaan asyhadu ya, itu. Dan bahkan juga akhirnya guru pengajar selain non muslim itu juga menyampaikan ke saya atas hal seperti itu. Dan alhamdulillah setelah dibuat kesepakatan kelas yang itu dilakukan oleh anak-anak, akhirnya tidak ada lagi hal yang memicu terjadinya konflik. Itu memang keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu memang harus ada di setiap kelas. Mungkin itu pengalaman. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sharing pengalamannya dari Bu Arifanti dan Pak Am. Saya sendiri juga pernah mencoba untuk membuat kesepakatan kelas. Ternyata ide-ide dari anak-anak itu saya acungi jempol Bapak Ibu. Terutama ketika saya mencoba membuat kesepakatan kelas di 12 IPA 2. Di situ mereka ternyata meminta hal yang sangat sederhana, Bu. Jadi di situ saya ketika membuat kesepakatan kelas, saya memberikan sebuah sticky note ke anak-anak. Saya membagikan per anak sticky note. Kemudian saya menginstruksikan anak-anak menyampaikan kira-kira apa sih yang kalian bayangkan ketika Bu Windy ada di kelas kalian, suasana pembelajaran yang seperti apa. Ketika kita selesai anak-anak menuliskan, kemudian ditempelkan di papan tulis. Di situ saya membaca satu-satu, dan di situ mereka akan menanggapi dari kalimat-kalimat yang saya baca tadi yang ditulis oleh anak-anak. Kemudian kita buat kesimpulan dari tulisannya tadi sebagai kesepakatan kelas. Nah, di kelas 12 IPA 2 sendiri ternyata ada 2 yang membuat saya anak-anak itu sampai berpikir sampai ke sana. Ternyata anak-anak meminta di 12 IPA 2 ketika saya masuk ke kelas 12 IPA 2, kebetulan kan kita selama ini ketika mengajar itu kan kita berdoa di awal pembelajaran KBM dan di akhir penutup KBM. Anak-anak 12 MIPA 2 meminta ketika setiap saya masuk di pembelajaran mereka, entah itu di jam ketiga, 5 atau ke-7, mereka meminta untuk berdoa bersama. Itu permintaan mereka. Dan yang kedua, permintaan dari kelas 12 MIPA 2, mereka meminta untuk saling mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. Jadi memang di setiap pembelajaran saya sering mengucapkan terima kasih ke anak-anak. Kenapa? Karena mereka sudah mengikuti pembelajaran saya. Tetapi di situ tidak ada interaksi. Ternyata di 12 MIPA 2 mereka meminta untuk saling mengucapkan terima kasih. Dan setelah saya melaksanakan kesepakatan kelas tersebut, sampai saat ini masih berjalan dengan baik, karena itu sudah permintaan dari anak-anak atau motivasi dari internalnya anak-anak, seperti itu. Nah, keyakinan kelas itu seperti
sebenarnya keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sesuai dengan kalau misalkan kita membuat di kelas, berarti sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Tadi saya bisa mencontohkan dengan menggunakan sticky note. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemarin saya membuat kesepakatan kelas menginstruksikan ke anak-anak bahwa ini kesepakatan kelas mungkin saja bisa kita lakukan selama 1 semester ini, atau mungkin saja bisa berubah di semester 2, seperti itu. Di sini ada contoh keyakinan kelas Bapak Ibu kalau misalkan masih belum terbayangkan. Keyakinan kelas 1 di situ ada 5 poin. Yang ini ada 5 poin. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi ciri-cirinya seperti tadi, kalimatnya berupa kalimat positif. Ada lagi yang bentuk yang kedua, keyakinan kelas kedua. Di sini mereka menampilkan ada nilai-nilainya, kemudian di bawahnya ada penjelasannya. Contoh di sini ada nilai hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan orang lain. Itu Bapak Ibu. Jadi terlihat sederhana keyakinan kelas ini, tapi ketika kita laksanakan ternyata akan membuat suasana kelas menjadi berubah. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seluruh tindakan, kalau kita pelajari Bapak Ibu, seluruh tindakan kita pasti ada alasannya. Kenapa? Karena pasti kita akan memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, di mana ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, terkait dengan makan, minum, dan sebagainya. Penguasaan mungkin untuk dihormati dan sebagainya. Kasih sayang dan rasa diterima, berarti kita merasa diterima di dalam suatu kelompok. Kesenangan mungkin di sini ada permainan atau bermain, dan kebebasan bisa diartikan sebagai mandiri dan sebagainya. Seperti itu. Jadi sama seperti dengan halnya anak-anak, ketika melakukan suatu hal pasti ada kebutuhan yang mereka berusaha untuk penuhi. Baik Bapak Ibu, di sini saya punya kasus bisa kita telaah bersama. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci dengan Ibu Rani, gurunya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu di sini, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Kebebasan, monggo. Ada yang lain? Kesenangan, ada yang lain mungkin? Kayaknya tadi kan ada 5 Bapak. Gimana Bapak Ibu? Ada kebebasan dan ada kesenangan. Oke, kita simak jawabannya. Jawabannya adalah kesenangan Bapak Ibu. Mungkin anak ini merasa butuh kesenangan dengan apa? Dengan bersenandung. Seperti itu.
Baik, di materi berikutnya di sini ada restitusi 5 posisi kontrol. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua, atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita simak 5 posisi kontrol ini. Nah, untuk penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Itu. Kita simak dulu. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Berikutnya posisi yang ketiga, yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak, ibu, teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan sangat bergantung pada guru tersebut. Yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang biasanya diajukan oleh pemantau yaitu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Padahal tadi di awal kita tidak bisa mengontrol seseorang. Dan yang terakhir adalah posisi manajer, di mana yang biasanya kalimat yang digunakan adalah apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan lain sebagainya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya,
Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang kita tangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah mengantuk nih sepertinya. Baik, kalau saya lihat ini banyak yang mengantuk, maka saya akan berikan ice breaking Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri, tidak berhadapan nih, berdiri saja tapi menghadap ke depan, bisa ke samping atau ke depan, monggo. Baik, Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh. Kalau saya mengucapkan kata Marina, berarti tangannya berada di samping seperti ini. Marina. Menari di atas. Marina, menari di atas. Menara. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Marina menari di atas menara. Marina. Sudah paham ya Bapak Ibu? Oke, baik, saya mulai. Oke, Marina menari di atas menara. Marina di atas menari menara. Marina menari di atas menara. Menara menari. Loh, namanya juga ice breaking Bapak Ibu. Ini untuk Bapak Ibu supaya konsen. Sudah merasa sekarang ya Bapak Ibu, karena sudah bergerak-gerak sebentar. Sudah berapa kalori yang kita hilangkan barusan? Monggo, terima kasih Bapak Ibu bisa duduk kembali. Jadi tadi sudah saya membahas terkait dengan 5 posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol ini mungkin kalau kita perhatikan posisi manajer lah yang paling ideal untuk kita terapkan ketika kita menghadapi masalah pada anak-anak. Nah, sedikit saya sharing Bapak Ibu. Kemarin saya mendapatkan masalah di kelas saya. Anak ini inisial G tidak hadir di dalam kelas. Di kelas saya sendiri kebetulan tidak hadir di dalam kelas. Grady. Di situ saya belum tahu informasinya apa. Itu baru kemarin hari Selasa dia tidak hadir. Saya pagi mengabsen tidak ada informasi alasannya kenapa. Kemudian di siang hari ternyata ada informasi berupa WA dari orang tuanya yang menanyakan apakah inisial G ini hadir atau tidak di sekolah. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa anak ini tadi berangkat ke sekolah, iya Bapak Ibu, berangkat ke sekolah tapi ternyata tidak hadir di dalam kelas. Dan orang tua sendiri tidak tahu anaknya berada di mana, makanya menanyakan posisi anak tersebut. Nah, kemarin saya langsung menghubungi Bu Putri selaku BK yang menangani kelas 10. Di situ saya langsung melihat penerapan dari posisi manajer yang dilakukan oleh Bu Putri. Monggo, mungkin Bu Putri bisa sharing. Itu sekilasnya ya, jadi Bapak Ibu. Bu Putri sendiri yang akan menceritakan. Oke, baik, terima kasih Bu Indip. Ya memang betul sangat kemarin ya Bapak Ibu, ada suatu permasalahan dari anak kelas 11 yang wali kelasnya Bu Indi kebetulan juga, di mana anak ini memang tidak masuk, bilang ke orang tua memang berangkat ke sekolah, tetapi ternyata dia tidak sampai ke sekolah.
tahu ke teman-teman dan juga menanyakan ke orang tuanya bagaimana dan sebagainya. Akhirnya muncul suatu jawaban bahwasanya dia itu sakit katanya, sudah bilang ke orang tua kalau dia itu pusing dan lain sebagainya, tapi sama orang tuanya tetap disuruh masuk sekolah. Tapi karena di jalan mungkin dia merasa pusing dan tidak enak dan tidak ada semangat juga mungkin untuk datang ke sekolah, untuk ada di sekolah, akhirnya dia belok ke rumah budenya, masih saudaranya, katanya seperti itu. Tapi dalam posisi ini saya khususnya bersama Bu Indi juga ketika kemarin mengundang anaknya istilahnya untuk konseling secara individual dengan si anak ini, tidak mempersoalkan terkait, sebenarnya juga mempersoalkan, hanya mengingatkan tentang aturan yang ada terkait kalau tidak ada izin harus orang tua tetap wajib izin ke sekolah karena memang itu aturan yang harus dipatuhi oleh semua siswa. Tapi lebih dari itu kami menelaah lagi permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh si siswa tersebut, kok sampai hanya karena seperti itu memutuskan tidak masuk sekolah atau membolos. Sedangkan jika memang betul dia sakit dan lain sebagainya, pasti orang tua juga akan mengiyakan atau mengizinkan di hari itu dia tidak masuk. Setelah panjang dia bercerita bahwa di hari sebelumnya terjadi suatu permasalahan dengan sekelompok temannya di luar dari sini, yang akhirnya mungkin ada yang memukul dan lain sebagainya, yang mengakibatkan juga dia pusing itu akibat dipukul oleh satu teman di kelompok bermain dia di luar dari sekolah ini. Dan ketika itu saya tidak menjas bahwasanya kamu berarti anak nakal, kamu anak motor dan lain sebagainya. Tidak, di sini saya memposisikan bahwasanya silahkan atau memberikan kesempatan kepada si anak untuk bisa berpikir, karena siswa kita maksudnya di SMA posisinya anak-anak akan merasa bahwa dirinya dihargai oleh kita itu ketika kamu sudah dewasa, kamu yang bisa menentukan mana yang baik untuk kamu dan mana yang tidak. Dan di sini posisinya saya meminta dia untuk berpikir apakah kejadian yang kemarin, mohon maaf saya tidak bisa menceritakan secara detail ya Bapak Ibu karena ini rahasia. Pada intinya saya minta anak itu untuk berpikir ketika sesuatu terjadi seperti kemarin lagi dan dampaknya atau efeknya membuat dia seperti itu dan lain sebagainya, apakah dia akan tetap melakukan hal yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya dia lakukan. Saya minta anaknya untuk berpikir ke arah sana, maksudnya dengan memberikan stimulus-stimulus yang ada ya. Saya tidak bisa menceritakan secara detail karena takut nanti jika dia mendengar juga, maksudnya tahu kok ada Bapak Ibu guru yang tahu, kok tidak menjadi rahasia karena kode etik sebagai konselor itu harus menjaga apa yang diceritakan oleh kliennya seperti itu. Kurang lebih saya menyampaikan pada anaknya, intinya saya mencoba membuat dia untuk bisa berpikir mana yang baik untuk dia dan tidak, dan ingin menjadi seseorang yang seperti apa dia nantinya dengan tujuan yang dia harapkan nanti, apakah ketika dia tetap menjadi di posisi seperti itu akan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi itu sekilas dari apa yang saya hadapi di kelas saya bersama dengan Bu Putri, dengan bantuan Bu Putri. Di situ saya melihat ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, saya melihat sendiri ekspresi dari anak itu terlihat nyaman, santai, tidak tertekan. Tetapi di situ mengalir semua cerita yang apa yang kejadian yang sebenarnya. Jadi posisi manajer ini adalah menurut saya adalah posisi yang sangat ideal karena anak-anak
di sini tidak tertekan, merasa nyaman dan sangat ketika menceritakan suatu hal tidak ada penuh tekanan seperti itu. Dan posisi manajer sendiri juga dikaitkan dengan segitiga restitusi. Ada 3 langkah yang harus dilakukan ketika melakukan segitiga restitusi ini, di mana Diana Gosen dalam bukunya Restruction School Discipline telah merancang sebuah tahapan yang untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yang mana namanya adalah segitiga restitusi atau restitution triangle. 3 langkah ini, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana di sini setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi ada kalimat seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua, ada tahap validasi tindakan yang salah. Dengan kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan langkah yang terakhir, yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh-contoh dari apa yang kita lakukan ketika menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan kesalahan, pasti ada satu alasan atau lebih dari satu. Satu alasan itu mungkin karena dia sedang memenuhi kebutuhannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi coba Bapak Ibu ingat-ingat kembali ketika waktu sekolah, bagaimana Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu di sini memperlakukan Bapak Ibu di sini ketika melakukan kesalahan. Dan bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu guru tadi melakukan tindakan kepada Bapak Ibu di sini? Masih ingat ya, ketika waktu mungkin SMA, ketika Bapak Ibu mungkin melakukan kesalahan, apa tindakan yang dilakukan dari Bapak Ibu guru tersebut? Dan pasti otomatis dari tindakan tersebut akan selalu teringat oleh Bapak Ibu di sini. Betul nggih Bapak Ibu nggih? Mungkin ada yang mau sharing terkait pengalamannya waktu di sekolah. Nggih, monggo Bapak Vinsa. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin sharing saja. Di saat saya masih di bangku sekolah, waktu itu masih kelas 12 SMA. Kalau tidak salah, waktu itu pelajaran geografi, Bapak Ibu. Jadi di satu ketika ulangan UH, kebetulan beliaunya ini sudah meninggal, almarhumah Bu Senentin. Beliaunya ini guru yang unik, menurut saya guru yang unik karena di saat menyampaikan pembelajaran itu tidak membosankan. Apalagi kan pelajaran geografi IPS itu kan pasti membosankan, bukan hanya geografi saja, geografi, sosiologi, apalagi sejarah itu kan pelajaran-pelajaran ngantuk gitu. Nah, di pelajaran geografi ini saya masih ingat waktu itu apa yang dilakukan oleh almarhumah, yaitu saya bukan salah sih, memang saya itu ngawur jawabnya Bapak Ibu. Jadi waktu itu bab sudut elongasi, kalau tidak salah, sudut elongasi. Nanti bisa ditanyakan ke Pak Ro'uf saja. Sudut elongasi, waktu itu saya tidak cukup mengerti bagaimana untuk menghitung sudut elongasi. Jadi di saat ulangan saya ngawur. Kalau tidak salah saya dapat 78 nilainya. KKM-nya
78 memang. KKM-nya 78. Jadi saya ngepres 78. Di saat pembagian nilai itu memang disengaja disebut namanya dan disebutkan nilainya juga. Jadi waktu itu saya masih ingat, saya malu waktu itu dipanggil Vinsa Zainal. Mana ya Vinsa Zainal? Saya Bu, semuanya di kelas itu hening dan diam. Ini sing jenenge Vinsa itu. Saya Bu. Dilihat jawabannya. Lah iki itu kalau ini bukan salah namanya, tapi ndak iso. Iki duduk salah jenenge, tapi ndak iso. Wah itu saya malu, tapi yang selanjutnya dikatakan oleh almarhumah ini yang terus saya ingat sampai sekarang yaitu ndi arek coba maju. Nah setelah maju itu saya diberitahu, bukan diberitahu apa namanya diajari lagi. Jadi privat saya dengan almarhumah. Jadi itu yang membuat saya ingat, tidak hanya saya diguyoni atau dalam bahasa sekarang dibully ya di depan kelas, tapi setelah itu saya diurui dan bahasa Jawa diurui begini loh Le, harusnya seperti ini begini, dan sampai sekarang itu caranya masih ingat di saya, dan sikapnya dari almarhumah itu juga masih melekat di saya. Jadi itu mungkin dari saya. Terima kasih. Nah Bapak Ibu, terima kasih Bapak Vinsa atas sharing ceritanya ketika semasa di sekolah. Jadi Bapak Ibu sekarang setelah kita pelajari ini, mungkin Bapak Ibu punya motivasi gimana ya cara memberikan kenangan yang terbaik untuk anak didik kita, seperti yang dilakukan oleh guru dari Bapak Vinsa, yang mana ternyata Bapak Vinsa sampai saat ini teringat. Jadi anak-anak itu pasti ketika kita melakukan suatu tindakan, entah itu tindakan negatif atau positif bagi anak tersebut, itu akan selalu diingat oleh anak-anak. Jadi mulai dari sekarang mungkin kita bisa merubah cara pikir kita, bertindak positif untuk anak didik kita, yang mana nantinya akan menjadi kenangan terbaik bagi anak didik kita nantinya. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, inilah kasus yang terakhir. Ini adalah contoh dari segitiga restitusi. Di sini sebagai contoh saja saya bacakan. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yang namanya Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Ini contoh apa Bapak Ibu? Teman ya. Namun Vivi dan Natali malah menjadi tertawa. Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau kita
mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada keadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ini adalah contoh dari posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, dari sini ketika kita menerapkan dari kita paham kebutuhan apa yang harus anak didik kita penuhi, posisi mana yang harus kita ambil, kemudian dengan melakukan segitiga restitusi di sini, kita akan memberikan anak didik kita pembelajaran untuk mandiri dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi dan bertanggung jawab. Karena di sini mereka sudah mengusulkan. Itu ciri-ciri jadi segitiga restitusi. Mereka akan diajari secara mandiri dan bertanggung jawab. Dari sini maka kedepannya mereka tidak akan tergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik Bapak Ibu, itulah materi yang bisa saya berikan mengenai budaya positif. Mungkin ada yang bisa menceritakan apa saja yang baru kita pelajari, atau mungkin kita melakukan refleksi. Mungkin ada. Terima kasih Bu Indi atas kesempatannya. Hari ini banyak hal yang memberikan semacam cas mungkin ya. Kalau kita ini HP, jadi hari ini kita dicas kembali tentang bagaimana budaya positif yang seharusnya ada di lingkungan kita sebagai pendidik, yang juga bisa diawali dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian bagaimana kita memilih posisi yang pas ya, yang ideal untuk kontrol ya terhadap siswa kita, dengan memilih 5 posisi kontrol yang paling ideal. Dan yang terakhir kita juga belajar secara praktik tentang kasus-kasus sesuai dengan apa yang disampaikan di awal tentang materi budaya positif. Jadi di sini kita mengulang kembali dan juga merefleksi secara langsung dan penerapannya dalam dalam redaksi yang lebih panjang, karena Bu ini di sini menyajikan banyak kasus-kasus yang disampaikan, dan semoga pada akhirnya hari ini kita menjadi pendidik yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Arifati. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, berpikir positif akan membiarkan Anda melakukan segala sesuatu lebih baik daripada berpikir negatif. Jadi mulai dari sekarang mungkin kita hilangkan untuk berpikir positif, berpikir negatif untuk berpikir positif. Baik Bapak Ibu, ada satu pantun untuk Bapak Ibu di sini. Jalan-jalan ke Tasikmalaya, jangan lupa beli durian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Windy. Wah, sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu, presentasi yang sudah disampaikan oleh Bu Windy mengenai budaya positif ini. Coba sekali lagi kita beri aplaus yang meriah buat Bu Windy. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Windy ini
itu akan sangat bermanfaat bagi kita, peran kita sebagai guru terhadap anak didik kita di kemudian harinya. Ya, sebelum kita tutup acara ini, marilah kita kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.